Salam pinter bareng Amun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sobat pinter. Hari ini udah berapa lama ya saya belum mengupload video lagi karena beberapa kesibukan lain. Jadi di kesempatan kali ini saya coba luangkan waktu lagi untuk membuat video. Namun pada hari ini sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Saya coba membuatkan video untuk tutorial terkait dengan penggunaan Microsoft PowerPoint. Jadi saya sedikit jumping walaupun di tutorial Excel masih banyak banget yang perlu kita share lagi, yang perlu kita gali lagi, dan masih banyak pertanyaan atau permintaan dari teman-teman sobat pinter semua yang belum bisa saya penuhi. Namun di kesempatan kali ini supaya sedikit berbeda suasananya, saya coba buatkan video yang berhubungan dengan Microsoft PowerPoint. Oke, pertama-tama mungkin ini adalah video pertama, jadi saya mungkin akan memulainya dari nol. Jadi buat para sahabat pintar semua, di sini saya menggunakan Microsoft 365. Jadi kalau uh, bicara di template-nya ini sebetulnya kalau bicara kita buka PowerPoint ya, di sini sudah tersedia beberapa beberapa contoh ya, template yang memang sudah disediakan oleh Microsoft sendiri. Teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan temanya apa yang akan disajikan pada PowerPoint ini. Di sini beberapa contoh, nah juga bisa didapatkan dari internet ya. Namun pada kesempatan ini saya coba tampilkan dalam blank presentation. Nah, pada tampilan pertama biasanya dia ada beberapa pilihan. Kalau kita klik ya di sini nanti ada design ideas. Jadi teman-teman para sahabat pintar itu akan mendapatkan beberapa ide-ide untuk membuat desainnya seperti apa. Sebetulnya itu bagian dari yang contoh template yang ada ya. Namun biasanya di sini akan disajikan beberapa template usulan yang akan diusulkan oleh Microsoft. Kemudian di sini ada tampilan home ya, seperti biasa saya akan coba jabarkan dulu secara detail. Mohon maaf mungkin agak sedikit panjang video kali ini karena ini menurut saya basic banget, pasti banyak juga sudah paham, namun nggak ada salahnya saya merefresh kembali. Saya juga mau kadang-kadang saya membuka setiap ribbonnya ini, saya jadi lebih mengingat kembali, oh ini sebetulnya fungsinya apa. Nah ini dicontoh di menu home. Di sini ada layout, di sini ada beberapa option ya buat teman-teman. Jadi eh, dalam pembuatan PowerPoint itu nanti ada beberapa opsi. Tadi selain template-nya sudah disediakan, di sini juga udah ada layoutnya. Mau layoutnya menggunakan layout seperti ini, title slide, kemudian title and contentnya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Cuman biasanya saya pilih blank karena saya lebih fleksibel penggunaannya. Nah, kalau memang tidak membutuhkan design ideas ya silakan di close aja. Nah, kemudian ada beberapa menu lain. Di sini ada section, nanti kita akan jabarkan secara detail ya. Nah, ini tampilan kalau kita mau gunakan beberapa template, kemudian duplicate selection slide-nya kalau kita mau menduplicate ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau misalnya udah buatkan tampilan presentasi di sini isi dari slide yang satu, kemudian mau diduplicate atau mau di copy, tinggal bisa di duplicate ya, duplicate slide, atau tinggal copy Ctrl C Ctrl V biasa nih standar ya. Kemudian yang berikutnya ya, di sini ada pilihan ini untuk drawingnya, karena PowerPoint ini lebih banyak menggunakan visualisasi ya dibanding teks ya. Karena kalau di Word, Microsoft Word itu pasti mengoptimalkan teks, namun di sini memang tetap menggunakan teks tapi lebih banyak visualisasi. Nah, sebetulnya sebelum masuk ke dalam kajian apa aja yang biasa digunakan oleh orang-orang pada saat membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Sepemahaman saya, PowerPoint itu adalah media yang digunakan, yang disediakan oleh Microsoft bagi para penggunanya untuk menyajikan dalam bentuk presentasi
dalam media tertentu yang disajikan biasanya dalam bentuk visualisasi atau rangkuman summary. Nah, jadi ini berbeda pada saat kita melakukan meeting untuk pembahasan detail teknis. Nah, ini lebih kepada summary atas hasil pencapaian tertentu atau mau menyajikan sebuah tujuan, sebuah rencana yang sifatnya masih besaran, yang sifatnya untuk menginformasikan secara bukan secara detail namun secara luarnya saja. Nah, biasanya saya menggunakan PowerPoint ini untuk mengkomunikasikan kepada audiens. Nah, kemudian jadi secara definisi sebetulnya sedikit berbeda. Misalnya kita menggunakan Microsoft Word ya, itu lebih spesifik pada pembuatan sebuah laporan, sebuah catatan, sebuah teks cerita yang sifatnya itu lebih banyak penggunaan teks. Nah, kalau di Microsoft Excel itu adalah penggunaannya lebih kepada pengolahan data, pengolahan mengkombinasikan antara data satu dengan data yang lain, kemudian penggunaan table, kemudian dari data-data itu disajikan dikalkulasikan menjadi sebuah beberapa formula tertentu. Kemudian penyajiannya dalam bentuk chart ya, dari data-data itu disamerikan menggunakan fungsi chart, fungsi formula lain-lainnya, termasuk penggunaan pivot table. Nah, pada Microsoft PowerPoint ini penggunaannya lebih kepada bisa kombinasi dari Microsoft Word, dari summary yang dibuatkan di Microsoft Word itu disajikan di dalam PowerPoint, juga bisa juga biasanya dari yang Microsoft Excel tadi sudah dibuatkan chartnya, karena penyajiannya itu masih bentuknya Excel, table-table yang sifatnya secara layoutnya itu terkesan adalah lebih masih ke ranah teknis. Nah, di PowerPoint ini lebih kepada tujuannya untuk menyajikan sesuatu kepada audiens dalam konteks summary atas hasil yang sudah dibuat di media lain. Tadi seperti Microsoft Excel dan Microsoft Word. Nah, jadi secara penyajiannya pasti ini slide by slide. Jadi slide 1 kemudian next ke slide 2. Dan ini memang di sini ada fungsi slideshow ya. Jadi nanti biasanya pada saat penyajian isi dari PowerPoint ini menggunakan slideshow ya. Di sini sudah ada tampilannya. Kemudian beberapa opsi orang biasanya pilihnya diklik ya slideshow-nya, karena ini masih blank bisa langsung kosongkan, atau F5 ya nih. Ini yang simpelnya. Nah, kemudian pada prinsipnya dalam slide ini sebaiknya gunakan slide yang informasinya yang simple, yang spesifik, yang efisien isi dari summary apa yang mau kita sajikan. Jadi kalau bicara PowerPoint, bicara Excel itu adalah data secara menyeluruh, data yang disajikan itu memang apa adanya. Nah, kalau di PowerPoint biasanya penggunaannya lebih kepada hasil akhir dari data-data yang sudah kita olah sebelumnya di Microsoft Excel. Kemudian kalau misalnya ini menyajikan dari hasil olahan dari Microsoft Word, kemudian kita sajikan dalam PowerPoint, itu biasanya penggunaan kalimatnya juga tidak sebanyak di Microsoft Word ya. Kalau di Microsoft Word itu bisa secara narasi per paragraf di masing-masing paragraf. Namun di dalam PowerPoint ini lebih kepada hanya menyajikan summary-summary tertentu, informasi yang memang dibutuhkan untuk disajikan secara tertulis. Nah, detailnya biasanya disajikan dalam bentuk verbal, disajikan secara lisan. Kemudian biasanya dalam satu slide PowerPoint itu adalah satu slide, konsepnya adalah satu ide. Jadi kalau untuk mengoptimalkan penyajian dalam PowerPoint itu idealnya satu slide satu ide ya. Kalau kita ada dua ide, beberapa ide sebaiknya dipisahkan, karena supaya audiens kita itu lebih paham atas apa yang ingin kita sampaikan. Jadi dalam hal kita menyajikan sesuatu menggunakan media PowerPoint itu sebaiknya efektif dalam penyajiannya itu juga didukung oleh cara kita menyajikan. Nah, salah satu faktor yang mensupport kita efektif dalam penyajiannya adalah optimal, usahakan satu slide satu ide ya. Kemudian ada beberapa
ada beberapa aturan yang tidak tertulis ya sebetulnya secara prinsip penggunaan PowerPoint ini. Hindari penulisan yang banyak. Misalnya pada saat teman-teman mau menyajikan tulisan ya, di sini ada judul, biasanya di sini ada judul, kemudian isinya di sini. Biasanya di sini ada konten apa yang mau disajikan. Nah, beberapa yang pernah saya temukan, penyaji biasanya menyajikan di sini teks yang cukup banyak. Nah, saya dalam hal kesempatan ini ingin menyampaikan yang memang pernah saya lakukan, yang saya rasa cukup efektif, dan dari beberapa kejadian yang memang saya pernah temukan, banyak para penyaji presentasi ini menyajikannya dalam bentuk teks. Nah, pada saat kita melihat teks yang banyak, kecenderungannya satu, biasanya orang melihat ngapain disajikan, cukup dibaca aja gitu. Jadi langsung responnya biasanya negatif kalau terlalu banyak teks, kecuali memang di meeting-meeting tertentu yang sifatnya formal ya. Nah, misalnya masing-masing audiens itu sudah diberikan materinya, namun sebaiknya dihindari penggunaan teks yang banyak ya. Kemudian gimana caranya supaya optimal penyajiannya itu? Gunakan rumus. Kalau saya selalu gunakan rumus 6 baris dikali 6 kata. Jadi maksimum yang saya gunakan biasanya satu slide. Jadi kita bicara satu slide ini, saya selalu mengoptimalkan maksimum yang saya gunakan. Kalau misalnya baris itu adalah maksimum 6 baris, dan setiap barisnya itu saya maksimumkan 6 kata, tidak lebih dari situ. Kalau bisa maksimum 6 ya usahakan 6, kalau memang tidak bisa ya sudah. Tapi paling tidak satu baris itu diusahakan dijaga penggunaannya hanya 6 kata. Gimana sih supaya kita tetap menjaga maksimum 6 kata? Ya coba dalam penyajian sebuah presentasi di dalam satu slide ini, biasanya saya sebelum menuliskan saya akan tulis dulu, memang pasti saya akan tulis dulu sebelum yang finalnya. Nah, namun biasanya saya akan pilih-pilih penggunaan kata yang tepat. Oh, kayaknya kata ini bisa digantikan. Ini ada sinonimnya apa? Nah, memang paling cocok itu paling enak ya penggunaan bahasa Inggris, karena dalam satu kata biasanya dia bisa memiliki beberapa makna ya. Namun dengan penulisan satu kata itu bisa mewakili beberapa kata kalau kita gunakan bahasa Indonesia. Kemudian usahakan isinya itu cukup ringkas dan jelas, apa maksud tujuan kita menyampaikan kata ini, karena kata ini harus mewakili apa yang mau kita sajikan. Nah, biasanya PowerPoint ini hanya sifatnya membantu. Biasanya pada saat kita presentasi, disitulah kita memberikan tampilan bahwa yang kita tampilkan dalam slideshow itu adalah sifatnya supporting atas apa yang mau kita sajikan secara verbal. Nah, biasanya saya pada saat membuat sebuah slide itu, apa yang tersaji di dalam slide itu hanya sifatnya supporting atas apa yang mau saya sampaikan secara detailnya. Jadi saya biasanya menyajikan secara detail itu melalui verbal, melalui lisan saya. Jadi kenapa saya bisa membuat 6 baris, maksimum 6 baris dan maksimum 6 kata dalam setiap barisnya. Kemudian karena memang secara detailnya itu memang penyajiannya saya melalui lisan, melalui verbal, jadi susunan kata-kata yang disajikan di dalam slide itu cukup kata-kata yang simple, yang memang sesuai kebutuhan yang diperlukan. Kemudian, nah, pada beberapa contoh yang pernah saya temukan, ada faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah background. Nah, ini kan karena secara defaultnya adalah putih. Nah, namun di beberapa presentasi yang pernah saya ikuti, kalau bicara misalnya backgroundnya gelap ya, atau warnanya warna-warni, atau warnanya merah misalnya gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ini mempengaruhi secara psikologis para audiensnya. Biasanya yang lebih gunakan warna, kalau bisa warna putih ya, kalau bisa warna putih. Kalaupun harus ada warnanya, paling tidak gunakan warna yang soft.
Contoh misalnya seperti ini ya. Ini kalaupun memang harus menggunakan warna, tapi kalau bisa hindari warna-warna yang terang, yang cadas bahasanya ya, yang cukup. Nah ini seperti merah ini kan juga mungkin di beberapa perusahaan memang menganut banyak menganut yang menggunakan warna warna perusahaannya adalah identik dengan warna merah ya. Ini kembali ke perusahaannya masing-masing, namun idealnya dan memang yang paling enak gitu ya dilihat sebetulnya pada saat kita mau menyajikan sesuatu itu agar lebih menggunakan warna-warna yang soft. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan backgroundnya soft ataupun putih, itu nanti kita bisa lebih leluasa penggunaan fontnya. Karena kalau kita menggunakan warna merah misalnya, kemudian saya insert teks ya. Misalnya saya mau gunakan teks apa, tes tulis ya. Nah, ini kan contoh ya. Nah, ini kadang pada saat kita sajikan ini tuh secara psikologisnya akan pengaruh ya ke kita. uh, Warna merah ini cukup berpengaruh. Ini kalau bagi saya, nggak entah bagi para sobat pinter lainnya. Jadi uh, dengan tulisan hitam dan warna merah ini ada faktor kalau kalau kita mau menyajikan sesuatu itu uh, ada kesan yang lain ya yang timbul ya. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Nah, kalau misalnya kita rubah warnanya yang lebih soft misalnya putih ya. Nah, ini kan lebih lebih kita dalam meresponnya atas apa yang mau disajikan itu lebih lebih open ya, lebih lebih tenang, lebih terbuka, lebih melihatnya lebih santai. Jadi mudah-mudahan dengan menyajikan sesuatu yang lebih soft ini, informasi atau tujuan yang ingin dicapai pada saat kita mempresentasikan sesuatu melalui media PowerPoint ini bisa optimal ya. Kemudian, nah ini karena sudah saya berikan contoh tulisan, ada beberapa tulisan yang digunakan yang idealnya yang cukup bisa memberikan tampilan yang optimal ya buat para penyaji di PowerPoint ya. Nah, ada beberapa opsi ya ini karena defaultnya Calibri sebetulnya ini juga masih cukup masih enak untuk dilihat, cuman biasanya saya menggunakan ada beberapa contoh font ya. Yang paling sering saya gunakan adalah Century Gothic ya. Century Gothic ini yang saya selalu gunakan karena pada saat disajikan di ini lebih 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 soft, lebih lebih halus ya untuk dapat dicerna. Ada juga yang biasa defaultnya itu Times New Roman misalnya ya. Ini juga sebetulnya bukan bukan sebuah sebuah apa ya suatu hal yang ini adalah sebetulnya kembali ke masing-masing selera sebetulnya. Ada juga orang yang menggunakan banyak Georgia. Georgia kemudian kalau misalnya Times New Roman ini biasanya default ya, default dari Microsoft-nya. Ada yang banyak menggunakan ini penggunaan fontnya. Kemudian ada juga yang Century Gothic, ada apa ya Century Calibri juga banyak sebetulnya. Calibri juga juga cukup banyak kalau misalnya kita dalam bentuk slideshow lebih 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 soft lah. Nah, kemudian beberapa faktor lain yang mungkin sering juga terlupakan ya pada saat kita mau menyajikan suatu. Kadang orang menggunakan huruf yang kecil ya, misalnya dengan media yang besar, tulisannya ukurannya hanya 10. Jadi ini kadang-kadang kalau pesertanya itu usianya masih cukup muda, mungkin masih bisa mudah dilihat ya. Namun kalau untuk beberapa peserta yang usianya di atas 40 tahun, apalagi yang beberapa audiensnya itu yang di atas 50 tahun, ini pasti berpengaruh sangat besar. Karena apa? Karena apalagi penggunaan ruangan yang cukup besar, yang jarak antara slide yang ditampilkan slide-nya kemudian dengan jarak dengan audiensnya. Nah, ini sangat berpengaruh. Kalau misalnya kita kebetulan saya dengan monitor ini jaraknya cuma setengah meter, jadi ya sangat mudah melihatnya. Namun kalau bicara udah jaraknya lebih dari 5 meter, tulisannya secara lebarnya slide juga nggak terlalu besar juga,
itu nanti pasti pengaruhnya orang akan kesulitan untuk melihat secara detail. Nah, sebaiknya faktor-faktor penentunya agar diperhatikan, contoh ukurannya, juga perhatikan luas ruangan yang kita gunakan. Kalau misalnya penggunaan ruang 4x4, ruang meeting kecil biasa, minimum yang saya pernah coba ini ya, kalau untuk misalnya judul sebaiknya kalau saya biasanya pilih di angka di 28 ya, di angka 28 yang ukurannya untuk yang Calibri 28 atau Century Gothic ya. Nah, ini di angka segini ini masih masih mudah dilihat ya. Misalnya ini judul. Oke. Kemudian ini nanti detail penggunaannya nanti saya akan ininya ya. Ini isi. Nah, ini yang mesti jadi catatan juga buat teman-teman. Biasanya saya pribadi khususnya ya dalam penggunaan slideshow ini, kalau judulnya 28 itu isi materinya itu saya biasanya gunakan font ukurannya yang lebih kecil. Misalnya saya gunakan di sini 24. Ya untuk membedakan mana judul mana isi, sebetulnya sih lebih konsepnya lebih ke situ. Nah, ini beberapa aturan dasar ya, aturan tidak tertulis ya, yang namun secara commonnya, secara umumnya, secara nyamannya ya penggunaan slideshow ini supaya lebih optimal hasilnya. Ini ada beberapa faktor tadi, contoh misalnya tadi penggunaan kata maksimum 6 baris, 6 kata yang digunakan setiap barisnya. Kemudian backgroundnya, kalau saya biasanya lebih menggunakan warna yang soft untuk backgroundnya. Kemudian gunakan font yang memang sesuai dengan audiensnya, sesuai dengan lokasi yang kita gunakan. Kalau memang misalnya 4x4 ukuran 20 udah cukup, namun kalau misalnya luas ruangan yang digunakan pada saat kita mempresentasikan misalnya 20x20, nah itu slide yang digunakan misalnya hanya 3x3, itu pasti impactnya kepada audiens yang di belakang. Kecuali dalam satu ruangan itu ada slide di depan, ada slide di tengah, yang bagian tengah bisa melihat slide yang dibuat slide tambahannya. Jadi itu memang salah satu faktor yang mempengaruhi. Kemudian pastikan dalam penyajian materi yang disajikan satu slide sama dengan satu ide, itu supaya audiensnya juga lebih fokus apa yang mau kita sajikan, dia akan lebih mudah fokus menerimanya. Jadi kalau satu slide terlalu banyak ide, terlalu banyak poin yang disampaikan, nanti informasinya jadi nggak optimal untuk bisa diterima, bisa diserap. Jadi kalau memang satu slide satu ide, itu nanti bisa lebih mudah dicerna. Nah, kemudian satu tadi yang saya belum sampaikan, kecenderungan manusia itu lebih mudah menerima visualisasi dibanding teks. Nah, kalau di PowerPoint ini kenapa lebih saya sarankan menggunakan visual, gambar ya, karena memang ini peruntukannya kita mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya simpel, sederhana, namun efektif. Nah, biasanya gunakan gambar-gambar yang memang yang mudah dicerna. Kalau bicara misalnya kita pengen misalnya kita di slide pertama kita mau menyajikan sebuah visi misi ya. Dulu biasanya penggunaan slide pada saat kita mau menyajikan visi misi itu, orang cenderung banyak visi, di sini tulis visi ya. Visi di sini misalnya judulnya visi dan misi, bla bla bla. Di sini visi ya, misalnya visinya apa, titik 2. Kemudian misalnya ada visinya apa. Nah, ini cukup bisa, namun sebaiknya ditambahkan visualisasi. Nah, Microsoft PowerPoint itu sebetulnya sudah ada template ya. Di sini bisa kita ambil picture-nya. Kalau teman-teman punya, sobat pinter punya stok gambar, silakan gunakan stok gambar yang ada. Kemudian kalau memang menggunakan stok image yang disediakan oleh PowerPoint sendiri, ini bisa dipilih misalnya kalau saya gambaran visi misi kan berarti kan jalan ke depan misalnya. Nah, ini saya misalnya gunakan slide ini ya. Teman-teman bisa ambil di
di internet juga sebetulnya banyak, silakan. Namun pastikan kalau sifatnya slide ini disajikan secara umum agar dipastikan gambar yang digunakan itu bebas dari copyright. Nah, di sini pada saat mau menyajikan gambar kan kita juga pasti ingin menyampaikan informasi yang disajikan. Ada ya beberapa pendekatan ya, ada beberapa pendekatan yang pastinya gambar ini dapat disajikan secara utuh dalam satu slide. Ada yang bisa menyajikan dalam bentuk begini. Nah, jadi pada saat kita sajikan dalam slideshow ini, mungkin kalau belum slideshow bisa jadi ini kesannya kok kayaknya membingungkan. Bisa juga teman-teman kalau terganggu dengan tampilan seperti ini bisa di crop dulu ya, disesuaikan dengan ukuran slide-nya. Nah, pada saat disajikan dalam bentuk slideshow, karena ini background-nya soft, jadi sebetulnya penggunaan ini sudah bisa kita tambahkan. Nah, jadi tadi sebelumnya saya sampaikan kalau kita hanya gunakan visi dan misi, hanya teksnya saja itu sudah cukup sebetulnya. Namun untuk lebih men-trigger peserta yang pada saat kita menyajikan presentasi ini, untuk mengajak secara psikologisnya itu tambahkan ininya, bentuk visualnya. Karena kalau bicara visi berarti orang kan ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalau yang paling mendekati antara visi dan misi itu adalah gambarnya, yang paling mendekati adalah gambar jalan. Gambar jalanan berarti ini jalur yang akan kita tuju untuk mencapai sebuah visi yang sudah memang kita tetapkan. Jadi ini sifatnya adalah mendukung slide kita, mendukung isi dari materi yang kita sajikan di dalam satu slide. Jadi makanya tadi saya bilang kalau bicaranya satu slide, usahakan satu slide adalah satu ide. Nah, di sini adalah visi dan misi, ini kan satu kesatuan. Nah, walaupun ada satu tulisan, ada lagi gambar, tapi ini masih satu kesatuan yang bisa kita simpulkan dalam slide ini adalah kita mau mencapai sebuah tujuan tertentu yang sudah kita tetapkan di awal, itu visi misi kita apa. Nah, ini isinya sekali lagi kalau misalnya mau menetapkan visi ya cukup satu baris misalnya, tapi baris yang bisa, yang mudah dicerna. Kemudian kalau misalnya ada beberapa misi, nah kalau misinya cukup banyak, saya sarankan adalah diduplicate slide-nya. Di sini misinya misalnya, di sini misinya, misi. Jadi di atas bicara visi, di halaman pertama bicara visi, di halaman kedua bicara misi. Kalau misalnya yang misinya itu cukup banyak sehingga mengganggu slide yang pada saat kita buat ya. Jadi sebetulnya ini untuk menghindari penumpukan kalimat terlalu wordy, terlalu banyak kalimat yang mau kita sajikan dalam satu slide. Jadi akhirnya dibutuhkan dua slide. Jadi slide-nya seperti dipecah, namun isinya sebetulnya gambarnya mungkin bisa sama tapi isinya bisa beda. Jadi ini untuk menghindari penumpukan penumpukan kata yang terlalu banyak dalam satu slide, sehingga tadi kita kembali ke aturan yang tidak tertulis tadi, hindari penulisan yang terlalu banyak. Jadi agar tetap kita dalam satu slide itu cukup informasi yang memang saat kita menyajikan slide itu yang kita bahas. Kalau memang dalam slide ini kita baru bicara visi ya misinya kita bisa kita sajikan di slide berikutnya. Jadi lebih kepada situ. Jadi ini buat para sobat pinter, ini beberapa yang memang saya terapkan dalam penggunaan slideshow ya. Jadi nah, kemudian ini yang terkadang suka para teman-teman saya atau saya dulu pas di awal dulu sering begini. Pada saat kita membuat slide yang cukup banyak ya, misalnya di sini saya ada beberapa slide lain, misalnya saya tambahkan misalnya ya, sorry ini bukan background, saya insert lagi, misalnya saya bikin ada gambar lain ini untuk membedakan slide-nya aja ya. Jadi misalnya pada saat saya di slide 1 dan 2 itu saya membahas visi dan misi. Misalnya, ini masih nunggu nih. Oke. Nah, ini saya gunakan contoh ide yang di slide ketiganya saya gunakan ide ini. Nah,
ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman. Jadi pada saat kita menyajikan sebuah tampilan, ini yang terkadang suka miss ya, suka kelewat oleh beberapa para presenter ya, yang penyaji, yang kadang ini juga sifatnya mungkin tidak major ya, minor, tapi ini kadang-kadang suka menjadi salah satu trigger juga ya. Ini untuk karena di 3 detik pertama pada saat orang melihat slide itu pengaruh sebetulnya. Ada beberapa audiens yang jeli, ada yang enggak. Nah, cuman kalau biasanya saya suka memperhatikan, kalau tim saya suka membuat slideshow, saya perhatikan. Contohnya begini. Di sini sebetulnya ada slide yang nganggur ya, ada lahan yang nganggur. Bukan berarti ini tidak bermanfaat, namun pada saat pembuatan sebetulnya masih bisa dioptimalkan. Loh, ini atasnya kan kosong betul, tapi tidak ada garis putihnya, ini tidak. Coba misalnya kita bandingkan ya. Misalnya saya coba dua pembanding nih. Saya copy. Yang pembanding yang kedua itu saya coba besarkan nih supaya titik tengah. Nah, misalnya ini yang slide yang masih utuh pada saat saya import dari stock image yang ada di PowerPoint. Kemudian ini yang sudah saya optimalkan satu slide-nya. Jadi mungkin kalau kita mau menyajikan sesuatunya, tadi kan kita sudah mengurangi penggunaan kalimat ya, kemudian kita mengoptimalkan visualnya. Kita misalnya dalam satu ide slide ini saya mau menyajikan sebuah tampilan warna-warni, namun gambarnya itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya seperti ini nggak optimal karena slide yang digunakan ini idle, ini nggak ada manfaatnya. Kalau di sini kan lebih kepada secara proses dari kiri ke kanan itu full proses dan warna-warni ya. Misalnya idenya seperti itu. Jadi ini yang membedakan antara slide yang sebelumnya dengan yang slide yang sudah dioptimalkan. Kemudian misalnya saya mau tambahkan lagi, di sini saya tambahkan picture-nya lagi, stock image yang ada. Sorry agak nunggu. Jangan lupa ngopi buat sobat pintar. Nah, misalnya saya mau tambahkan apa ya? Nah, ini saya mau kasih ide misalnya apa. Nah ini yang juga perlu diperhatikan ya. Hati-hati buat teman-teman, buat sobat pintar semua. Ada gradasi warna yang bisa mengganggu sebetulnya bentuk slide yang mau kita tampilkan. Sebetulnya bisa kita kill permasalahan ini. Ada pendekatannya tadi, pendekatan pertama kita optimalkan gambarnya, tapi hati-hati kalau pixelnya kecil itu akan berpengaruh pada kualitas gambarnya ya. Nah, ini kan masih ketinggian, kita bisa setting misalnya seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa edit. Ini pendekatan pertama. Pendekatan kedua tadi misalnya kita insert picture, stock image ya. Oke, pada saat teman-teman insert ya, pada saat sobat pinter insert, ini ada beberapa opsi sebetulnya ya, dalam bentuknya. Nah, di sini sudah ada ide yang bisa teman-teman dapatkan ya. Satu tadi dioptimalkan gambarnya dengan memaksimalkan sampai di ending of slide-nya secara utuh seluruh satu monitornya, bisa menggunakan pendekatan misalnya seperti ini. Nah, ini menghilangkan tadi gradasi warna. Jadi pada saat disajikan ini bisa menghilangkan, kok ada gradasi tapi bisa hilang dengan adanya lingkaran. Atau misalnya tadi untuk manggilnya itu ini. Oke, bisa pakai beberapa contoh yang ada. Jadi teman-teman bisa pilih sebetulnya mau pakai yang mana. Tinggal disesuaikan dengan selera sebetulnya. Ini bisa seperti ini. Jadi kalau ketemu gradasi warna yang berbeda, ini tampilannya bisa lebih manis, lebih tepat dengan ide yang mau kita sampaikan di slide itu. Jadi sehingga gambar yang visual yang mau kita sampaikan itu lebih mengena ya, lebih mengena pada materi atau ide yang ada saat
kita sajikan di slide itu. Kalau saya akan memilih seperti ini ya di slide ini. Jadi misalnya tadi ini saya sudah optimalkan, yang ini saya delete ya. Atau di sini bisa juga teman-teman cari idea. Nah, ini bisa seperti ini ya. Kalau saya tadi lebih memilih, ini kan ada beberapa opsi ya. Nah, saya tetap memilih seperti ini, dioptimalkan satu layarnya sendiri. Kemudian yang ini karena ada gradasi warna, sekalian aja kita bikin batasan yang jelas. Jadi di sini tadi ada warna agak putih, ada putih-putih berbeda dengan ini. Ini kan solid white ya. Di sini ada pencahayaannya, saturasinya nambah, jadi ada gradasi warna. Sekalian kita bikinkan batasan warnanya, sekalian kita kasih shadownya, kasih bayangannya yang sudah template yang sudah tersedia. Sebetulnya bisa teman-teman bikin secara manual, tinggal picture format. Di sini ada opsi, ada pilihan ya. Di sini ada mau tampilan seperti apa juga bisa ditambahkan ya. Jadi ini sesuai selera masing-masing. Nah, opsinya itu desainnya sudah disediakan, idenya. Kemudian kalau mau desain sendiri sudah bisa. Oke, kemudian nah ini yang beberapa hal yang mesti diperhatikan juga pada saat Sobat Pinter itu sudah membuat beberapa slide yang banyak. Syarat yang juga aturan juga yang jangan suka terlewat adalah pastikan setiap slide itu penggunaan hurufnya konsisten atau ukuran fontnya juga konsisten. Misalnya ada yang pernah saya temukan misalnya begini, judul di atasnya ini ya. Misalnya ini misalnya ini contoh aja ya. Langkah penuh warna. Misal saya bikin judul begini. Kemudian saya bikinnya tapi agak ke bawah, misalnya gitu ya. Misalnya saya kasih judul alat bantu. Ini alat bantu ya, dalam hal misalnya saya tadi menunjang visi misi tadi ya, alat bantu penunjang, alat penunjang ya. Kalau alat bantu takutnya konotasinya negatif ya, alat penunjang. Nah, kalau kita lihat slide sebelumnya, ini posisinya dengan slide yang visi dan misi ini masih sama nih. Posisinya dia ada di sini ya, ini nggak turun, nggak berubah. Namun pada saat kita next ke slide yang kita buatkan berikutnya, next slide, posisi judulnya turun. Jadi kesannya tidak konsisten. Ini yang biasanya saya selalu terapkan adalah saya akan membuat sekonsisten mungkin judulnya, penggunaan fontnya, posisi judul ya. Misalnya kalau sobat mau menambahkan nomor slide-nya di sini, ini di slide keberapa, itu selalu pastikan konsisten ya. Jadi kalau ada seperti ini menjadi perhatian agar gunakan judul yang konsisten dengan slide sebelumnya. Saya biasanya mengcopy ya supaya tetap tidak berbeda dengan slide sebelumnya. Tadi alat penunjang ya, alat penunjang. Oke. Jadi kalau misalnya saya kasih lihat ini langkah penuh warna, kemudian pindah alat penunjang. Jadi secara positioning judulnya nggak berubah. Ya. Kemudian, nah ini yang suka kadang-kadang juga menjadi perhatian bagi para sobat pintar pada saat menjanjikan presentasi PowerPoint ini. Kalau misalnya kita slide-nya sudah banyak nih, ini kan kebetulan saya ambil contoh masih 4 ya slide-nya. Nah, hati-hati pada saat kita mau menyajikan, tadinya misalnya kita ada mau revisi atau kita mau merubah kata-kata yang salah misalnya, atau kata yang mau kita perbaiki di dalam satu slide. Biasanya pada lagi membuat begini, lagi tampilannya dalam bentuk slideshow, terus teman-teman ada yang mau edit tuh, ya ada mau diedit biasanya. Suka di escape dulu, balik lagi ke tampilan awal, tampilan editing ya, tampilan editing, kemudian balik lagi ke slideshow-nya. Ada yang langsung pilih di tampilan ini ya, tampilan slideshow-nya ini, sorry di slide ini. Nah, langsung di slide yang mau kita tampilkan. Nah, biasanya ada orang yang
senang menggunakan keyboard. Biasanya kan kalau untuk slideshow itu manggilnya F5 ya. Nah, ini langsung slideshow. Tapi hati-hati buat sobat pinter kalau sudah ke slide yang berikutnya, sudah di tengah-tengah apalagi misalnya kita menyajikan dalam ratusan slide misalnya. Terus kita langsung pencet F5 tanpa ada klik shift, itu pasti akan tampilannya di slide pertama. Jadi hati-hati kalau kita sudah maju ke slide berikutnya, usahakan pada saat kita mau menyajikan dalam bentuk slideshow, jangan lupa klik shift baru F5. Baru itu slide yang akan tampil yang sudah kita revisi atau mau kita tampilkan di saat itu juga. Nah, ini juga ada juga yang menjadi perhatian. Nah, di sini yang suka kadang-kadang kita suka lupa. Di sini ada sebetulnya ada opsi. Di sini ada kalau menggunakan mouse ya. Di sini ada opsi bisa back slide-nya, di sini ada next-nya. Di sini ada kalau kita mau kasih coret-coretan di dalam slide ya. Bisa kita mau kasih laser pointer, bisa kasih pen misalnya. Saya mau menegaskan di ini warna loh gitu. Ini kita punya tujuan misalnya. Pada saat presentasi kadang-kadang orang tuh ada yang punya stylus pennya, kemudian ada yang bisa menggunakan pakai mouse. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang ada yang kebiasaan menggunakan ini juga bagus juga, tapi jangan sampai gambar yang kita buat ya, garis-garis coret-coretan yang kita buat ini justru malah mengganggu slide yang sudah kita buat sebelumnya. Karena kita tujuan awal kita membuat slide ini, kalau memang mau menambahkan sesuatu, usahakan yang sifatnya memang tampilannya lebih bisa diterima, lebih menarik ya. Kalau kita mau membuat kayak contoh saya ini, misalnya saya mau nulis manual, ini kalau pakai ini malah jadi jelek ya. Ini saya nggak biasa gunakan ini. Kalau mau tambahkan di dalam, ini nanti pada saat kita mau back itu bisa dihapus. Nah, sebaiknya daripada kita nulis tadi ya pakai coret-coretan tadi, sebaiknya tambahkan aja teks di sini. Misalnya saya mau bikin ini, ya, tambahkan garis. Misalnya saya mau tambahkan lagi tadi misalnya insert textbooknya manual misalnya tadi. Kan lebih enak begitu. Nah, pertanyaannya, oh ini bisa tampil dari awal dong? Nggak bisa juga tampil dari awal, tapi bisa juga kita pakai animasi ya. Misalnya apakah memang dia mau kita buat ini di sini pilihan banyak. Nanti di video berikutnya saya akan secara detailkan cara membuat animasi yang efektif untuk untuk shape yang kita buatkan. Misalnya saya kalau untuk panah saya pakai wipe ya. Karena ini ada pilihan kanan atau kiri. Nah, kemudian saya mau tulis kalau untuk teks biasanya saya pilih yang add animationnya itu saya pilih yang checkboard. Karena checkboard ini untuk teks itu bisa dibuat kayak seperti ini, kemudian kita bisa tambahkan efeknya di efek option, bisa langsung sekaligus ya. Ini saya mau bikin approach atau teks animasinya as one object atau misalnya satu-satu ya. By word, by letter. Tapi karena ini satu ya cukup all at once aja cukup. Nah, kan tadi di sini saya mau tampilkan aja bedanya kalau menggunakan coret-coretan tadi dengan kalau kita mau menambahkan informasi tambahan misalnya. Kebetulan saya kalimatnya manual karena saya supaya menggunakan yang kalimat yang sama tadi. Nah, misalnya saya juga mau mengurangi penggunaan klik ya di mouse ya. Ini bisa teman-teman setting juga dari awal juga sudah bisa. Jadi pada saat kita sajikan dalam slide, kita klik next, langsung apa yang mau kita tadi buatkan secara tulisan tadi yang seperti ini, kita bisa ganti dengan yang sifatnya lebih menarik gitu loh. Ada juga yang kalau tulisannya bagus ya nggak apa-apa juga. Cuman kan kalau begini kan jadi kesannya malah jadi kotor ya kalau slide ya. Cuman ini kembali lagi kepada sobat pintar semua. Ini saya hanya sifatnya memberikan pandangan dan usulan. Kalau saya akan lebih memilih ini ya, yang penggunaan yang sudah saya setting di awal. Nah, kemudian misalnya ini saya nggak akan gunakan ini, saya akan hapus. Kemudian misalnya di sini juga ada beberapa opsi. Nah, kalau di Microsoft
365 kayak seperti yang sebelumnya juga sepertinya ada. Nah, kita mau go through ke slide lain, misalnya di sini ada ratusan slide kan, nanti next kan repot. Biasanya kalau pada saat kita mau menyajikan sesuatu yang sudah kita sajikan, kemudian pada saat sesi tanya jawab nanti orang, Pak boleh balik ke slide 2, Pak boleh balik, padahal kita udah 20 slide, 30 slide, boleh balik ke slide 15. Nah, teman-teman tinggal bisa go through ke slide yang dipilih. Di sini juga ada beberapa opsi, di sini ada beberapa. Nah, ini kalau mau di zooming ya. Kalau mau di zooming, jadi bisa mau spesifik ya, misalnya terpaksa sobat itu menuliskan dalam font yang kecil karena informasinya harus tersaji semua. Silakan. Nah, itu bisa ada solusinya, kita kasih mereka opsi untuk bisa melihat secara detailnya melalui zoom in-nya. Sebetulnya ada menu lain, nanti mungkin di sesi video berikutnya saya akan sajikan eh, cara alternate lain yang bisa kita optimalkan penyajiannya. Nah, ini adalah beberapa tools ya yang tadi ini di sini zoom sifatnya untuk mendetailkan poin mana yang mau kita lihat. Di sini ini untuk penambahan aja ya. Saya belum pernah coba, ini nanti akan saya coba nih. Turn on, thank you for using subtitle. Oh, ini penggunaan subtitle. Oke. Nanti saya akan coba. Oke. Subtitle saya matikan dulu. Nah, ini ada beberapa opsi ya. Saya sebetulnya belum menggunakan menu ini secara keseluruhan karena memang biasanya saya sudah pertama saya mengurangi aktivitas penggunaan mouse ya. Karena pada saat presentasi biasanya saya menggunakan pointer, jadi tinggal next, dan kebutuhan dalam penyajian itu saya sudah siapkan cukup dengan next. Misalnya kalaupun saya menambahkan video ya, itu cara penggunaannya pun saya cukup dengan next. Nanti itu ada di materi berikutnya ya. Jadi buat para sobat pintar, nanti saya akan saya akan buatkan video khusus menginsert insert video di dalam slideshow. Kemudian penggunaannya apalagi nanti akan saya coba bagi-bagi di sesi-sesi secara terpisah ya. Nah, di sini dalam video kali ini saya lebih kepada penyajian yang sifatnya mendasar atas penggunaan Microsoft PowerPoint. Kemudian apalagi ya. Nah, ini ada beberapa cara ya yang biasanya digunakan. Kalau slide-nya masih dikit, kita bisa kan pada saat kita mau menyajikan sesuatu itu urut enak ya. Kalau kita mau menyajikan sesuatu itu apa yang mau kita sampaikan yang sifatnya itu memang pertama mudah diterima, gampang dicernanya, kemudian itu alurnya bisa diikutin ya. Jadi sebaiknya pada saat kita mau menyajikan sebuah presentasi, apalagi yang materinya slide-nya cukup banyak, teman-teman bisa melihat apa urutan yang paling tepat. Nah, ada dua pendekatan. Satu, kalau jumlah slide-nya belum terlalu banyak, teman-teman bisa langsung tinggal geser-geser aja ya, disesuaikan. Oh, ini kayaknya jangan ini dulu deh, saya mau alat penunjang dulu. Jadi pada saat penyajian visi, kemudian misi, kemudian alat penunjangnya ya, kemudian baru ini. Nah, oke. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, teman-teman bisa pilih di sini tampilannya. Jadi slide sorter bisa dipilih. Nah, di sini bisa langsung pindah-pindahkan di sini nih. Ya. Jadi ini untuk kemudahan aja. Karena apa? Karena kalau ini kebetulan contohnya masih 4 slide. Ya, 4 slide secara kasat mata, oh ini gampang nih kita pilih. Tapi begitu teman-teman nanti sobat pinter sudah membuat satu penyajian yang slide-nya jumlahnya di atas 20 slide, di atas 30 slide, bahkan di atas 100 slide,
ini sangat berpengaruh karena pada saat kita mau menyajikan sesuatu, nanti urutan itu pada saat selesai kita buat ya. Jadi kan pada saat kita membuat mau mempresentasikan sesuatu, pasti kita ada tahap pembuatan dulu, pembuatan slide. Sebelum tahap pembuatan slide, pasti ada proses pengumpulan data. Ini yang juga aturan yang harus aturan tidak tertulis yang harus menjadi perhatian buat teman-teman. Jadi pada saat membuat materi PowerPoint itu, pastikan itu Anda yang membuat. Karena apa? Kalau bukan Anda yang membuat, bukan kita yang membuat sendiri, pada saat kita mempresentasikan, kita biasanya kurang menguasai isi materi yang kita sajikan. Jadi sebaiknya, satu, kalau kita yang mau menyajikan, sebaiknya kita yang membuat. Itu satu syarat mutlak menurut saya yang harus dijalankan ya. Kedua, pasti untuk mengoptimalkan penyajiannya, kita harus menguasai apa yang mau kita sajikan. Syaratnya tadi satu, kita buat. Yang kedua, kita harus tahu data apa saja yang mau kita sajikan. Ya, supaya kita tahu, pasti kita butuh analisis data. Apa informasi yang mau kita sajikan, apa yang mau kita tampilkan. Jadi kita harus observe dulu data apa saja, informasi apa saja yang mau kita sajikan. Biasanya kalau saya akan buatkan coret-coret dulu ya. Di awal dulu saya akan buatkan coret-coret apa saja mau disajikan di dalam materi presentasi ini. Tapi kalau sifatnya sudah rutin, pasti sudah terbiasa, itu pasti akan menguasai isinya. Kemudian kumpulkan seluruh datanya, baru mulai exercise membuat mana yang mau disajikan. Mungkin di awal kita belum bisa mengurutkan, nggak apa-apa, put aja dulu, buat aja dulu. Nanti setelah udah tampilan slide-nya sudah mulai banyak, baru dilihat secara sortirnya nih, slide sortirnya nanti baru kelihatan. Nah, kalau memang sudah kira-kira sudah urutannya sudah sesuai ya balik lagi ke slide normalnya. Kemudian kalau memang sudah siap, baru nanti di latihan kita pada saat penyajian, nanti teman-teman bisa latihan dulu. Ya, kalau ternyata kayaknya nih warnanya masih terlalu tulisannya masih belum bisa ini nih. Nah, teman-teman bisa edit juga sebetulnya. Di sini misalnya mau menyajikannya pakai teksnya itu pakai efek ya. Misalnya kasih shape, saya mau kasih shape misalnya. Untuk penegasan bisa. Ada beberapa tempat tertentu walaupun ada gambar tapi dia tetap mau menyajikan. Nah, cuman saran saya hati-hati jangan merusak gambar yang sudah dibuat, yang sudah ditampilkan di dalam slide. Kalaupun ini mau menjadi sebuah highlight, ya biasanya kalau highlight itu cukup yang warna yang soft misalnya, atau yang mirip dengan apa tampilan gambar yang ada di dalam slide tersebut. Juga bisa misalnya kasih efek, misalnya dibikin transparan. Misal ya, ini contoh. Jadi ada kesan yang berbeda, ada highlight tapi juga tidak merusak gambar. Ini beberapa opsi. Ini sebetulnya Sobat Pinter bisa buat ini dalam bentuk tadi pendekatannya dikasih highlight untuk teksnya, atau misalnya tadi kan secara satu kotak ini ya. Nah, sekarang misalnya kita mau buatkan efeknya itu yang hanya hurufnya aja, hanya angka atau hurufnya atau hanya judulnya saja. Nah, bisa kasih efek glow ya. Ini efek glow-nya. Nanti teman-teman bisa rubah juga warnanya. Misalnya saya pilih ini dulu ya. Terus dilihat lagi. Wah, kayaknya masih terlalu ini nih. Misalnya saya mau rubah dikit. Tadi efeknya itu, tadi kan yang glow pilih. Nah, glow option. Misalnya saya mau bikin sedikit transparan deh. Misalnya, kok malah aneh ya, karena tulisannya hitam, ininya tadi, nah ini berbeda. Misalnya size-nya terlalu besar misalnya, bisa diedit. Ini misalnya, wah ini kayaknya kurang bagus nih, warnanya saya ganti misalnya ya.
sorry yang ini glue option ya. Saya mau dibesarkan size-nya atau kecil aja, misalnya cukup 5 misalnya ya. Terus transparansinya misalnya terserah, misalnya sobat mau disesuaikan lah. Oh kayaknya ini jadi ada efeknya misalnya, oh lebih terang ya gambarnya ya, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah kemudian nanti kalau misalnya tadi kira-kira sudah sesuai ya dengan urutannya, nanti setelah oh ini udah pas nih urutannya nih misalnya, kayaknya yang ini duluan deh bahasnya. Nah jadi dengan pertama dengan sobat pinter tadi membuat sendiri, kemudian mengumpulkan data atau informasi yang mau disajikan itu memang dilakukan sendiri. Kemudian pada saat kita membuat itu nanti juga kita mengeksersis lagi, oh ini kira-kira sudah jadi, kita melihat secara keseluruhannya, secara utuhnya, kemudian kita lihat secara urutan paling cocok mana nih yang mau disajikan dulu. Nah ini nanti bisa langsung exercise. Dengan begini juga secara otomatis sobat printer juga menguasai isinya apa. Jadi pada saat kita mempresentasikan materinya yang PowerPoint yang kita buatkan ini, tanpa kita sadari, tanpa kita exercise lebih banyak lagi, tanpa kita latihan lagi, kita sudah terbiasa. Karena pada saat kita buat, kita juga langsung coba-coba urutkan sesuai dengan mana yang paling cocok untuk dibahas duluan. Dengan begitu kita langsung sudah menguasai isinya tanpa kita sadari ya. Dengan begitu kita bisa, pasti habis slide ini adalah slide yang membahas, misalnya saya tadi bicara slide ini bicara langkah penuh warna, pasti di next slide-nya adalah bicara alat penunjang. Pada saat kita sudah tampil di depan audiens itu, kita tanpa melihat materi yang disajikan di layar, kita sudah langsung kita tahu isinya apa. Nah, ini salah satu juga yang aturan tidak tertulis pada saat kita mempresentasikan PowerPoint ini. Tadi karena kita sudah menguasai, hindari kita membaca slide. Ya, pada saat kita menampilkan di dalam layar, kemudian audiens kita di depan, tapi kita membelakangi audiens karena kita kurang hafal, kita tidak hafal, kita membelakangi, kita membaca slide. Nah, itu hindarin. Jadi usahakan dengan kita menguasai materi, kita juga yang membuat, kita juga yang mengumpulkan data, kita juga yang menganalisis mana urutan yang paling tepat, pasti otomatis 80% saya jamin itu menguasai isi slide. Dengan begitu, rasa keyakinan, rasa percaya diri itu akan timbul. Nah, dengan kita timbul percaya diri, kita tanpa melihat slide, kita sudah bisa cukup pede untuk menyampaikan sesuatu cukup dengan klik next. Jadi terkesan lebih profesional karena kita kesannya lebih menguasai isi yang kita sajikan. Jadi kita tinggal mengolah kata-kata secara verbal, secara lisan, isi detail dari slide yang sudah kita tampilkan. Misalnya di sini saya menampilkan di slide yang ini adalah tampilannya 3 toples, isinya ada stick bulat, yang stick yang ice cream stick sama kapas misalnya, atau ini marshmallow misalnya ya. Nah, mungkin secara slide-nya saya hanya menampilkan gambar tanpa teks. Mungkin kesannya nggak ada isinya, tapi pada saat kita menyajikannya cukup pede, cukup menguasai, dan kita tahu urutannya adalah setelah langkah penuh warna, pasti langkah slide berikutnya adalah alat penunjang yang secara sadar saya tahu isinya adalah 3 toples. Saya tinggal menyajikannya, tinggal klik next. Nah, yang berikutnya adalah alat penunjang. Jadi pada saat kita menyajikan secara lisan, kita mungkin bersamaan dengan klik snack. Pada saat kita bilang, oke, di slide berikutnya adalah alat penunjang untuk memastikan langkah penuh warna ini bisa kita capai. Nah, misalnya begitu. Setelah kita ngomong, kesannya kan kita menguasai ya. Pada saat kita bicara langkah penuh warna, kemudian kita sudah membahas sebuah judul di slide berikutnya yang belum kita next, yang belum kita klik next-nya. Kita sudah bilang, oke, di slide berikutnya adalah langkah penuh warna. Setelah langkah penuh warna adalah alat penunjang. Jadi mungkin bisa di momen timing yang pas, pada saat kita ngomong alat penunjang selesai, slide-nya nongol.
slide-nya tampil. Nah, jadi kesan profesional, kesan menguasai materi, kesan menguasai audiensi itu akan terlihat di situ. Jadi kita akan tampil lebih profesional aja jadi sebetulnya. Nah, ini yang yang saya coba latih terus diri saya sendiri dalam menyajikan setiap presentasi, setiap materi melalui PowerPoint ini supaya lebih lebih terkesan profesional karena menguasai isinya walaupun kita hanya menampilkan tampilan dalam bentuk gambar 3 toples. Nah, baru nanti kita bicara detailnya isi toples pertama, isi toples kedua, isi toples ketiga. Nah, ini kira-kira yang perlu menjadi perhatian para sobat semua. Jadi tadi balik lagi mungkin di dalam sesi hari ini ya karena udah mendekati 1 jam ya saya mempresentasikan ini, membuat video ini, jadi mungkin nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Namun dalam pembuatan PowerPoint ada beberapa aspek yang menjadi perhatian bagi sobat pintar semua. Pastinya nanti dalam membuat itu satu, PowerPoint sudah menyediakan template ya. Nanti sobat pintar bisa pilih beberapa template yang sudah tersedia. Ini disesuaikan dengan temanya apa, materi apa yang mau disajikan berkaitan dengan apa, ya. Kemudian bisa juga nanti sobat pilih yang memang sudah oh mau buat sendiri, saya punya ide sendiri, ya sudah silakan nanti buat pilih yang blank presentation. Di situ juga nanti ada beberapa layout yang bisa dipilih dan di situ pun masih bisa mendapatkan template yang memang sudah disediakan Microsoft PowerPoint. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti di sini ada banyak menu yang sudah disiapkan oleh PowerPoint. Nanti itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Yang pada umumnya dalam penyajian presentasi itu di dalam PowerPoint ini penggunaan shape ya, penggunaan drawing itu penggunaan ini yang paling banyak digunakan. Kemudian ada penggunaan chart dan teks ada, namun biasanya tidak secara optimal penggunaan teks itu disajikan di dalam PowerPoint. Karena apa? Karena secara basicnya prinsip penggunaan PowerPoint itu lebih kepada penyajian secara ringkasan atau summary, bukan suatu penyajian yang sifatnya detail. Nah, kemudian beberapa saran dari yang bisa saya berikan untuk penggunaan PowerPoint nanti di video berikutnya saya akan juga berikan tutorial tips ya. Apa sih penggunaan dari masing-masing menu ini. Bahkan di PowerPoint yang 365 ini sudah ada menu record screen recording ya. Nanti ini juga sebetulnya alat yang bisa digunakan buat sobat pinter untuk merecord screennya pada saat ingin membuat konten, ingin membuat satu record video menggunakan PowerPoint. Sampai di level itu pun PowerPoint sudah menyediakan. Di sini ada beberapa fungsi-fungsi nanti yang bisa kita bahas di video-video berikutnya. Kemudian yang namanya fungsi PowerPoint ini tujuannya lebih kepada presentasi penggunaannya. Karena di sini sudah menyediakan menu slideshow ya. Jadi dalam penggunaan slideshow ini tentunya berbeda dengan kita membuat di PowerPoint di Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kalau Excel itu lebih pada pengolahan data. Kalau Word itu lebih pada penyajian dalam bentuk teks yang sifatnya untuk reporting, untuk penulisan berita, untuk sifatnya yang narasinya penggunaan kata-kata yang banyak. Nah, untuk PowerPoint ini lebih kepada presentasi yang sifatnya ringkasan summary. Nah, paling banyak orang pendekatannya menggunakan pendekatan banyak, ada yang hanya visualisasi saja. Contoh misalnya di sini saya hanya menampilkan gambar 3 toples, tapi di situ saya menyampaikan detail dari maksud dari ini, penggunaan warna, gambar, bahkan warna, bahkan pilihan. Ini bisa saya sajikan secara verbal atau kombinasi antara gambar dan tulisan. Pada saat kita menyajikan tulisan yang sudah tadi juga dibahas, ada batasannya, sebaiknya menggunakan batasan maksimum 6 baris dan 6 kata setiap barisnya. Kemudian ini adalah kombinasi antara tulisan dengan gambar. Ya, pastikan antara judul yang kita buatkan di slide tersebut itu dan isi dari yang kita sajikan di dalam slide ini sejalan dengan gambar yang ada. Kemudian pastikan lagi adalah satu slide ini adalah satu ide. Supaya apa? Supaya audiens kita bisa
bisa dapat mengikuti dengan optimal apa yang maksud yang mau kita sampaikan yang pada saat kita menyajikan PowerPoint tersebut. Kemudian penggunaan teks juga dari sisi fontnya, dari sisi ukurannya itu juga menjadi perhatian siapa audiens kita, seberapa besar ruangan kita, nah itu agar disesuaikan. Juga kalau menggunakan judul misalnya ukuran 28 ya pastinya isi dari materi yang disajikan di sini pasti kecenderungannya itu lebih kecil ukuran fontnya. Kemudian hindari penggunaan warna yang ekstrim, yang cukup jelas, cukup terang, cukup cukup solid. Karena apa? Nanti pada saat kita menyajikan itu memberikan efek yang bisa bisa berbeda dengan apa yang mau kita tujuan yang mau kita sampaikan. Kemudian pastikan kita yang membuat, kemudian pada saat kita membuat, kita kumpulkan data sebanyak mungkin, data pendukung pada saat kita membuat materi presentasi. Kemudian setelah dibuat, sebelum disajikan, di review kembali apakah memang urutannya sudah sesuai dengan tema yang mau kita sampaikan, dengan tujuannya apakah memang ide-ide yang bisa kita sajikan melalui presentasi ini bisa dapat diterima dengan mudah oleh para audiens kita. Kemudian lakukan exercise sebelum kita mempresentasikan PowerPoint yang sudah kita buat ini. Mungkin sementara itu dulu para sobat pinter yang video yang saya buat hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran awal karena ini adalah sesi baru di playlist di Pinter Bareng Amun yang kemarin kita masih membahas tentang Microsoft Excel, walaupun itu materi masih cukup banyak untuk dibahas lagi, namun saya coba jumping ke pembahasan Microsoft PowerPoint karena ini juga pembahasan yang cukup menarik yang sangat banyak untuk dibahas, untuk kita sampaikan ke para sobat semua untuk berbagi ilmunya. Ini hanya besaran awalnya, nanti secara detailnya masing-masing penggunaan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft PowerPoint nanti bisa saya buatkan videonya di kesempatan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para sobat pinter selalu sukses dalam mengejar karirnya dan impian-impiannya. Demikian sobat pinter semua, terima kasih telah menonton video ini. Bagi yang sudah subscriber, terima kasih atas supportnya. Kemudian yang sudah menonton, jangan lupa klik like dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang menyaksikan video ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya untuk bisa mensupport terus channel Pinter Bareng Amun. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pinter Bareng Amun.